Halo semua, kembali lagi kita sama-sama melanjutkan pembacaan kitab Yohanes pasal ke-12 mulai dengan ayat yang ke-12. Seperti biasa sebelum mulai kita doa dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan Tuhan. Kami boleh bersama lagi membaca dalam firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang tertulis dalam firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk bimbingan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang tahu yang terbaik untuk kami. Amin. Oke, kita mulai. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, dalam arti sesudah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Kita lanjut ayat yang ke-20. Hari ini saya tidak akan banyak memberikan renungan atau penjelasan, tetapi saya ingin kita sama-sama membaca aja, ya. Terus sesudahnya bisa direnungkan masing-masing apa yang tertulis dalam firman-Nya hari ini. Oke, lanjut ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati," biji gandum ini yang dimaksud adalah Yesus sendiri, "ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Luar biasa ya. Kita semua yang melayani Tuhan bukan hanya sekedar pendeta atau mereka yang melayani di atas mimbar adalah pelayan Tuhan, tetapi semua kita yang percaya kepada Yesus. Kita inilah pelayan-pelayan Bapa. Ya, dan Bapa menghormati kita karena hal itu. Jadi kita patut bersyukur dan bersukacita karenanya. Karena Bapa di surga menghormati kita yang melayani Dia dengan segenap hati. Oke, lanjut ayat 27. "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini.
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikatlah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, yaitu si iblis. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, dalam arti diangkat, ditinggikan dari bumi, disalibkan, wafat, dimakamkan, dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dan itu dia akan menarik semua orang untuk datang padanya. Ayat ke-33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Ya, harus ditinggikan berarti harus disalibkan. Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Ini yang dimaksud Yesus, ya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Percaya kepada Yesus maksudnya. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bersembunyi dalam arti dia menghilang tanpa diketahui oleh mereka. Karena ini adalah saat-saat yang kritis buat Tuhan Yesus. Ini adalah saat-saat di mana sebelum saat-saat dekat sebelum dia disalibkan. Ya, jadi dia benar-benar harus mengambil waktu bersama murid-muridnya, juga mengambil waktu berdoa, mempersiapkan dirinya sebelum menghadapi penyalipan. Karena ya bukan suatu hal yang mudah. Untuk mati di kayu salib, bagaimana itu dia harus meninggalkan murid-muridnya dan juga harus terpisah dari Bapanya. Karena dia harus mati, meskipun akan bangkit kembali, tetapi sesaat dia harus terpisah dari Bapanya, dan itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan Yesus sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Kita sama-sama renungkan ayat ini hari ini, dan semoga harimu indah karena Tuhan ada bersamamu. Sampai besok, dadah.